Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Dengan imanmu katakan, meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Amin. Sanggup membuatku naik ke gunung. Terima berkat promosi dari sorga. Percayalah, Tuhan yang bela. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah sambil kita boleh bangkit berdiri. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Salah satu pesan firman Tuhan dari kesalahan seorang Daud adalah jangan pernah punya rancangan jahat dengan niat yang buruk. Merancangkan kejahatan dengan niat yang jahat. Karena ketika itu kita lakukan, kita sementara memposisikan diri kita sebagai lawannya Tuhan. Tapi kalau sebaliknya, kita yang dirancangkan kejahatan dengan niat yang jahat, tetap jadi orang baik. Jangan tergoda untuk jadi orang jahat. Karena selama kau hidup baik, hatimu baik, Tuhan pasti bela, Tuhan pasti kasih kemenangan. Kadang-kadang gak mudah, kadang-kadang berat, tapi tetaplah jadi orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Karena siapa yang berkenan di hatinya Tuhan akan memperoleh kemenangan dan kemuliaan dari surga. Sambil angkat tanganmu, aku punya Tuhan yang telah berjanji. Imanku bersepakat, kami terima, ku terima sekarang. Mari sama-sama Tiberias boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah di atas kepalamu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sampai kita boleh bangkit berdiri, katakan. Sama-sama boleh doa di hadapan Tuhan. Sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita di Jumat Agung ini,
Karya salib membawa pemulihan bagi setiap kita. Melalui salibnya, Dia memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Supaya dalam hubungan dengan Tuhan, ada kekuatan yang selalu menjadi bagian setiap kita. Karya salib memulihkan gambar diri saudara dan saya yang rusak oleh karena dosa. Sehingga melalui kehidupan setiap kita, orang bisa melihat ada Tuhan yang hidup. Dan yang terakhir, melalui karya salib, Tuhan memulihkan tujuan kita yang sempat rusak, salah oleh karena dosa menuju pada kebinasaan, dipulihkan untuk kembali pada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Tugas kita, kerjakan keselamatanmu dengan hidup dalam ketaatan. Jangan tergoda untuk hidup dalam dosa, untuk ke kiri ataupun ke kanan, tetapi tetap ada di jalan lurusnya Tuhan. Karena di situ ada berkat, di situ ada pemulihan, di situ ada mujizat. Dan ketika tiba waktu Tuhan nanti, setiap kita akan pesta dalam kerajaan surga. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, mari pandang karya salib Tuhan. Karena salib ku hidup, wajahmu dan berseru, pertolonganku datang, peganglah. Kaulah harapan, kaulah harapan. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Sambil kita boleh bangkit berdiri. Pertolongan kami, mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita, salah satu strategi iblis dalam peperangan rohani di akhir zaman adalah iblis akan mengguncang keadaan di sekitar kita untuk mengalihkan pandangan kita. Iblis bisa guncang pekerjaanmu, karirmu, bahkan mungkin rumah tanggamu, bahkan mungkin orang-orang yang kau sayangi di sekitarmu. Tapi seperti apapun goncangan yang iblis coba lakukan, tetap arahkan hadiran pikiranmu, pandang Tuhan. Karena ketika kita tetap memandang Tuhan, di situ ada kekuatan, di situ ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Sambil angkat tanganmu, pandang Tuhan. Pandang Tuhan, ada pertolongan di dalam Tuhan. Ku pandang wajah, panggil Tuhan pertolongan kita. Sorak-sorai yang paling meriah. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sampai kita boleh bangkit berdiri. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
Firman Tuhan mengatakan setiap kita bahwa perjumpaan dengan Tuhan akan menghasilkan dampak yang luar biasa. Yang pertama, ketika saudara dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan sanggup menghapuskan segala ketakutan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Tapi ketika kita datang sama Tuhan, apapun ketakutan kita akan diubahkan menjadi punya keberanian. Karena kita menyadari Tuhan jauh lebih besar dari apapun yang kita takutkan hari ini. Yang kedua, ketika kita mau datang sama Tuhan, Tuhan sanggup hapuskan segala kesedihan kita. Oleh sebab itu apapun kesedihanmu hari ini, datang sama Tuhan. Dia Tuhan yang ahli mengubahkan air mata jadi sukacita. Dan yang ketiga, ketika kita mau datang sama Tuhan, ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan sanggup berkati setiap kita dengan luar biasa. Sambil angkat tanganmu, pandang Tuhan. Ku yakin ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini kemenangan. Amin. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Aku punya Tuhan, punya Tuhan yang Tuhan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Sampai kita boleh bangkit berdiri bagi Tuhan. Katakan bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Sejenak boleh bersaat teduh di hadapan Tuhan. Kebangkitan mengingatkan setiap kita bahwa kita punya Tuhan yang kuasanya dahsyat luar biasa. Oleh sebab itu mari, jangan ada ketakutan lagi, jangan ada kekhawatiran lagi. Karena tidak ada kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa Tuhan kita. Ketika kita bersama dengan Tuhan, kemenangan, mujizat, pemulihan pasti dinyatakan. Tapi ingat baik, segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Belajar bersabar, belajar percaya akan waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Dengan dasar bahwa apa? Firman Tuhan, apa yang Tuhan janjikan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Sambil angkat tanganmu, apapun kemustahilan yang sementara kau hadapi dalam hidupmu, ingat baik, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup lakukan segala perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Terus angkat tanganmu, pandang Tuhan. Pandang Tuhan malam hari ini. Dia sanggup
sanggup memulihkan. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Ikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak. Katakan salib di depan, dunia ku tinggal. Sama umat Tuhan boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai sampai kita boleh bangkit berdiri. Sama-sama doa di hadapan Tuhan. Mari berdoa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan setiap kita, Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik bagi setiap kita dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu tanamkan dalam hati dan pikiran, sekali Yesus tetap Yesus. Dan kalau Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, kalau tempat yang terbaik saja Tuhan sediakan bagi setiap kita, apalagi jawaban doa yang terbaik. Oleh sebab itu hari ini, apapun yang kau doakan, apapun yang kau harapkan, imani sungguh Tuhan sudah siapkan jawaban yang terbaik. Dan Tuhan akan menyediakannya, menganugerahkannya di waktu yang terbaik. Mari belajar sabar akan waktu Tuhan, karena yang Tuhan sediakan begitu indah. Sambil angkat tanganmu, pegang teguh imanmu sama Tuhan. Yang terbaik sudah Tuhan sediakan. Sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Sambil angkat tanganmu, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar, tetap ku ikut, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saat kau perlu Tuhan, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa, saat bersyukur Tuhan berkati. Sambil angkat tanganmu katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja. Saat berdoa, saat bersyukur. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sampai kita boleh bangkit berdiri. Saat kau
sama-sama doa di hadapan Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, termasuk di dalamnya melalui penderitaan. Tuhan bisa pakai penderitaan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Tuhan bisa pakai penderitaan untuk menyatakan rencananya yang indah bagi setiap kita. Kadang gak mudah, kadang berat, kadang penuh dengan air mata. Tapi di balik semua itu ada rancangan indah yang Tuhan siapkan. Di balik penderitaan itu Tuhan mau pakai untuk menguatkan setiap kita jadi pribadi yang tangguh. Oleh sebab itu hari ini tetap bersukacita dalam segala keadaan, karena semua itu baik. Tuhan tahu keadaanmu. Tuhan tahu setiap tetesan air mata yang keluar dari matamu. Tapi Dia tahu di balik air matamu akan ada sorak-sorai yang akan tercipta oleh karena rancangannya yang indah akan tergenapi dalam hidupmu. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, mari pandang Tuhan malam hari ini. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat menangis Tuhan, saat berdoa, saat bersyukur. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan, amin. Saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat atas kenyataan ini, kami pegang firman Tuhan dalam kehidupan setiap kami, memandang Tuhan, Kau ada. Pada sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai, sambil kita boleh bangkit berdiri. Sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita
bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap musim kehidupan setiap kita. Dalam titik terendah sekalipun dia Tuhan yang tetap setia. Tapi seringkali kita tidak bisa melihat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yang pertama karena pemahaman kita salah. Kadang-kadang kita membatasi Tuhan dengan pikiran kita sendiri. Padahal Tuhan bisa bekerja dengan segala macam cara untuk menyatakan kehadirannya dan karyanya dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, pastikan kita punya konsep iman yang benar. Untuk bisa melihat Tuhan dan karyanya, kita harus percaya dulu baru kita bisa melihat. Pastikan iman yang menjadi fondasi dalam kehidupanmu supaya kau melihat Tuhan. Dan yang terakhir, pegang teguh firman. Dan banyak orang seringkali menyerah di tengah jalan. Ketika dia lihat realitas tidak sesuai dengan apa yang dia imani, dia menyerah. Dia lepas firman dan berpegang pada realitas. Firman Tuhan katakan setiap kita tetap pegang firman. Karena firmanlah yang akan menentukan realitas dalam kehidupan setiap kita. Kau yang sakit, pegang firman. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku sembuh. Maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Kau yang sementara lemah dan tak berdaya dan ingin menyerah, pegang firman. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Aku pasti sanggup. Maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Sambil angkat tanganmu pandang Tuhan. Walau ku tak dapat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap Kau tuntun. Walau ku tak dapat berharap, oh atas kenyataan, namun hatiku tetap Tuhan. Yes, Kau ada. Sama-sama boleh pegang sekarang, kita tangan sorak-sorai. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari omongan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Menepati janji-janji-Mu. Lebih sungguh lagi. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji. Menepati janji-janji-Mu. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak hatiku. Percaya. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sambil kita boleh bangkit berdiri, katakan ku tak akan menyerah pada apapun, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak
Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Perjalanan kita bersama Tuhan, badai bisa datang kapan saja, tapi di tengah badai tetaplah tenang. Karena semuanya ada dalam rancangan Tuhan. Badai Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan setiap kita. Dan yang kedua, tetap tenang karena kita tahu mengerikan apapun badai, sebesar apapun badai, ada Tuhan yang jauh lebih besar dalam hidup kita. Dan yang terakhir, kita bisa tetap tenang karena kita tahu badai pasti berlalu. Akan ada saat di mana air mata Tuhan ubahkan jadi sorak-sorai. Gambaran berkat pemulihan mujizat dinyatakan. Sambil angkat tanganmu, taruh tangan kirimu di dada, katakan jangan menyerah. Jangan menyerah. Ku tak akan semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada-Mu. Tuhan punya sama-sama boleh berikan tepuk tangan sekali lagi, sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan lebih sungguh lagi umat Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan selalu menggenapi imanku. Kami pandang, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah sambil kita boleh bangkit berdiri. Kami pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji, ku puji-Mu. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita sebagai penolong, Roh Kudus menolong setiap kita dalam berdoa, supaya doa kita menjadi doa yang dijawab Tuhan. Yang kedua, sebagai penolong, Roh Kudus menolong setiap kita untuk boleh kembali kepada tujuan penciptaan kita, yaitu menjadi kemuliaan buat Tuhan. Sebagai penolong, Roh Kudus menolong setiap kita untuk memberitahukan tentang masa depan, supaya kita tahu bagaimana harus bertindak, bersikap, dan mempersiapkan segala sesuatunya. Dan yang terakhir, sebagai penolong, Roh Kudus mengingatkan tentang firman, supaya ketika firman Tuhan diingatkan, kita kembali kuat, berpengharapan, dan melihat kemenangan. Sambil angkat tanganmu, pandang Tuhan, minta Roh Kudus memenuhi kehidupanmu, memenuhi hati dan pikiranmu, berotoritas sepenuhnya dalam hidupmu,
supaya hidupmu luar biasa, mencapai rancangan damai sejahtera Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sambil terus angkat tanganmu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas. Amin. Mari umat Tuhan, boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sambil kita boleh bangkit berdiri atas suaramu. Di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan malam hari ini. Firman Tuhan mengatakan setiap kita, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan beroleh kekuatan yang baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan memperoleh jawaban doa, karena dia sementara menempatkan dirinya di posisi mencari jawaban di tempat yang tepat. Maka ketika dia mencari tempat yang tepat, ada jawaban doa yang terbaik yang Tuhan anugerahkan. Yang kedua, nanti-nantikanlah Tuhan. Karena ketika saudara dan saya memposisikan diri sebagai orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, artinya kita tetap menempatkan diri kita, kehidupan kita dalam zonanya Tuhan. Sehingga kapanpun Tuhan datang, kapanpun pengangkatan itu terjadi, kita didapati dalam keadaan setia untuk pesta dalam kerajaan sorga. Dan yang terakhir, orang yang menanti-nantikan Tuhan senantiasa beroleh kekuatan yang baru. Masalah tantangan mungkin boleh datang, beban mungkin menghimpit, dunia mungkin boleh makin hari makin jahat, tapi anak-anak Tuhan akan tetap mampu bangkit, berdiri dengan tegap dan berkata, segala perkara dapat aku tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Boleh taruh tangan kananmu di dada, katakan, aku pasti kuat, aku pasti sanggup. Segala perkara dapat aku tanggung dalam Tuhan. Makasih Tuhan. Segala perkara Tuhan Yesus penolong, ini yang kami percaya, tetap percaya. Sambil angkat tanganmu katakan,
segala perkara dapat ku takluk di dalam Dia, yang memberi kekuatan. Mari berseru, Tuhan, Tuhan Yesus, tetap percaya dengan iman pada Tuhan, tetap percaya, yes, Tuhan. Mari sama-sama umat Tuhan, berikan semangat yang paling meriah, tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Segala perkara dapat ku takluk di dalam-Nya, yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sesama. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah.